Ya, kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Ayo mengamati halaman 9. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Jadi ini Bapak akan menjelaskan masing-masing daripada ciri-ciri makhluk hidup yang 6 yang kemarin ya. Yang pertama itu bergerak ya. Bergeraknya makhluk hidup itu berbeda-beda. Di sini dicontohkan manusia. Manusia bergeraknya dengan berjalan menggunakan kaki. Itu kan ada gambarnya kan? Nah, bergerak dengan kaki. Terus ikan berenang dengan sirip. Itu kan ada tuh gambarnya di akuarium. Ikan bergeraknya dengan sirip ya. Nah, cicak bergeraknya dengan kaki. Cara bergeraknya namanya merayap, nempel di dinding. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan makhluk hidup. Beda-beda ya, beda-beda. Yaitu ada cacing dengan badannya ya kan, itu tuh ya, dan lain-lain. Nah, ada pertanyaan di halaman ke-10. Apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabnya ya. Tumbuhan juga bergerak, tapi bergeraknya pasif, jarang, ya, lambat. Kalau kita manusia dan hewan itu gerakannya namanya aktif, sering artinya ya itu. Nah, sudah. Nah, kita masuk ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu apa? Bernapas. Itu ada kan halaman 10. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, ya. Nah, berbeda-beda. Ini contohnya manusia bernapas dengan paru-paru, ya kan? Bernapas dengan paru-paru. Itu ada gambarnya. Yang biru tuh dua, kiri kanan. Nah, itu paru-paru. Itu alat pernapasan kita manusia. Nah, terus ikan bernapas dengan insang. Itu ada kan? Insang tuh yang warnanya merah, yang dekat dengan kepala. Itu insang ya. Itu alat napas ikan ya, itu. Nah, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Halaman 11. Nah, itu nanti siswa-siswi cari jawabannya ya. Nah, itu. Terus, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Nah, ini tugas juga. Nanti cari alat pernapasan pada hewan selain ikan. Nah, itu banyak ya, banyak. Tuh. Terus, kita teruskan ya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Arti tumbuh apa? Artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Tuh contohnya ada bayi, tingginya paling berapa senti, badannya beratnya paling ringan kan berapa kilogram. Habis itu setahun berikutnya bertambah lagi tingginya, bertambah lagi beratnya, ya kan bisa duduk sudah. Tambah lagi tuh bisa berdiri, tambah tinggi, tinggi ya. Nah, sampai akhirnya apa? Dewasa ya. Tingginya sampai 1 meter lebih, beratnya sampai puluhan kilogram. Ya, itu artinya apa? Manusia, makhluk hidup itu mengalami tumbuh dan berkembang. Ada lagi tuh kan ayam. Awalnya telur menetas jadi anak ayam, kecil lalu besar besar ya itu. Kita teruskan, ini yang ketiga ya. Sekarang ada pertanyaan tuh di halaman 12. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Ya, jelas bertambah ya itu. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Mungkin jawabannya pernah ya. Pernah kan melihat mungkin ayam kah, kucing kah, apakah ya? Itu pernah, ikan kah? Nah, kita teruskan yang keempat ya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Artinya apa? Bertambah banyak. Cara berkembang biaknya itu berbeda-beda. Ada dua. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau kita manusia itu berkembang biaknya dengan melahirkan. Ya, tuh. Kalau binatang ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Contoh yang melahirkan, kucing, kelinci,
kambing, unta, sapi, kuda. Nah, itu contoh binatang berkembang biak dengan melahirkan. Kalau yang bertelur, ayam, ikan, bebek, apalagi nyamuk, lalat. Nah, itu berkembang biak dengan bertelur ya, itu. Nah, itu ada tabel, itu diisi nanti ya. Nama makhluk hidup, contohnya umpamanya Pak, kelinci berkembang biak dengan apa? Melahirkan. Nah, contreng di kolom melahirkan. Umpamanya apa lagi? Katak berkembang biak dengan apa? Bertelur. Contreng di kolom bertelur ya. Cari nanti nama makhluk hidupnya ya, dikerjakan di buku tulis. Kita masuk yang kelima, ciri makhluk hidup yang kelima yaitu memerlukan makanan dan air. Ya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk apa? Untuk bertahan hidup. Nah, manusia itu memerlukan makanan dari apa? Dari tumbuhan dan hewan untuk dijadikan makanannya. Contohnya yang dari tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, ya kan? Sayur bayam, kangkung, sawi, ya kan? Buah mangga, jeruk. Nah, itu makanan yang dimakan manusia yang berasal dari tumbuhan. Yang diminum Bang apa? Umpamanya susu kedelai, jamu-jamuan, jamu kunyit, temulawak, beras kencur. Nah, itu kan minuman yang berasal dari tumbuhan, ya kan? Terus makanan dan minuman yang berasal dari hewan. Umpamanya apa? Makanan daging, ikan, telur, ayam, sosis sapi, sosis ayam umpamanya. Nah, itu kan makanan yang berasal dari hewan. Minumannya apa? Susu sapi umpamanya. Susu domba, susu onta umpamanya. Nah, itu minuman-minuman yang berasal dari hewan ya. Demikian juga dengan hewan, itu memerlukan makanan dari tumbuhan. Itu contohnya apa tuh? Kuda. Kuda makan rumput. Itu kan ada kan di gambar tuh. Nah, itu ya. Teruskan. Ada pertanyaan, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, jawabnya iya. Apa makanan untuk tumbuhan? Nah, air ya, air bisa kan? Itu kan. Nanti bisa dicari di eh, Google ya. Yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ini yang keenam. Nah, kepekaan makhluk hidup ini berbeda-beda. Kalau kita manusia itu, kalau kita melihat sinar matahari atau yang lainnya, umpamanya senter, kena mata kita, kita akan silau. Dengan cepat-cepat kita akan menutup mata kita, ya kan? Ada juga nih, itu ada gambarnya kan, daun putri malu itu akan menutup daunnya jika disentuh. Itu ada gambarnya tuh. Sebelum disentuh mekar, pas disentuh langsung menutup daunnya. Ada juga eh, buah pada pohon pacar Cina akan meletus kalau disentuh ya, itu ada gambarnya yang warnanya merah tuh. Nah, itu ada juga binatang landak dan kaki seribu. Nah, ini banyak di tempat kita. Itu kalau kita pegang akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, itu ada namanya peka terhadap rangsang. Nah, setelah mengamati tadi penjelasan Bapak tadi, tulis di kotak ini ciri-ciri makhluk hidup itu. Ada 6 tadi, tulis ya. Nah, terus bikin kalimat tuh yang di kotak merah. Berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, bergerak. Bikin masing-masing satu. Bapak beri contoh, umpamanya berkembang biak. Nah, kalimatnya umpamanya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu contohnya ya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu contoh. Nanti kalian bikin masing-masing satu ya, sendiri-sendiri di buku tulis. Ya, cukup sampai di sini dulu saja. Terima kasih.